Halo guys, kita lanjut. Ketika pagoda besar itu turun, itu membuat bayangan di atas dataran domain utara. Semua orang mengangkat kepala mereka ketakutan saat mereka melihat pagoda. Mereka bisa merasakan fluktuasi mengerikan yang terpancar dari pagoda itu. Bahkan 3 orang yang berdiri di tubuh abadi sovereign mereka ditarik ke dalam pagoda dan menghilang. Semua orang bertukar pandang, adegan ini telah melampaui semua harapan mereka. Apa yang coba dilakukan Mu Chen? Pagoda kristal itu sepertinya bukan artefak Saint Peerless. Tidak peduli apa yang dia coba, apakah dia benar-benar akan menantang 3 tuan sendirian? Bagaimana mungkin, itu hanya perjuangan yang sia-sia. Bisikan bergema di seluruh dataran domain utara, tetapi tidak banyak yang optimis tentang dia. Lagi pula, terlalu sulit baginya untuk menghadapi ketiganya sendirian. Namun, Mandala dan yang lainnya tidak terlalu ambil pusing dengan keributan yang terjadi. Mereka hanya mengangkat kepala dan melihat ke pagoda kristal. Mereka tahu bahwa ketika Mu Chen mengeluarkan pagodanya, hasilnya akan ditentukan dengan cepat. Energi spiritual Valet mengkristal menyapu badai di dalam pagoda dengan 3 siluet besar berdiri di dalamnya. Valet Cloud Lord, Venerable Thunderknout, dan Golden Eagle Emperor sedang melihat pagoda raksasa dengan tatapan tidak pasti. Bocah ini masih mencoba bertarung bahkan saat ini. Valet Cloud Lord melihat ke arah Mu Chen dengan ekspresi muram sebelum dia mendengus dingin. Yang mulia Thunderknout juga menganggukkan kepalanya. Penguasa Mu Abode, mengapa repot-repot menolak? Pimpin saja Mu Abode Anda keluar dari domain utara, dan kami akan membiarkan Anda pergi hari ini. Melihat mereka bertiga, Mu Chen melipat tangannya dan tersenyum. Mengapa? Takut sekarang? Lelucon apa? Valet Cloud Lord mengejek. Kata-kata besar apa? Kaisar Elang Emas mencibir. Bergerak bersama untuk menghancurkan pagoda ini, Yang Mulia Catatan Guntur berkata. Untuk beberapa alasan, dia merasa tidak nyaman berada di dalam pagoda kristal ini, jadi yang terbaik adalah pergi sekarang. Valet Cloud Lord dan Golden Eagle Emperor mengangguk. Meskipun mereka meremehkan hati mereka masih takut dengan pagoda kristal ini karena mereka tahu bahwa Mu Chen tidak akan mengeluarkannya tanpa alasan. Karena dia telah menyebabkan keributan seperti itu dengan mengeluarkan pagoda, maka dia pasti memiliki beberapa cara. Energi spiritual tanpa batas menyembur keluar dari tubuh abadi berdaulat mereka, dan saat kabut spiritual mengembun, energi spiritual besar menghantam ke arah dinding pagoda. Melihat situasi ini, Mu Chen membentuk segel dengan satu tangan. Pagoda mulai bergetar dan energi spiritual yang mengkristal menutupi dinding pagoda untuk menahan serangan dari 3 badan abadi yang berdaulat. Setelah dia memicu pertahanan pagoda kristal, Mu Chen mengangkat kepalanya dan melihat ke dinding pagoda sebelum wajahnya berubah muram dan dia membentuk segel dengan bayangan yang muncul. Saat ia membentuk segel, rune kuno mulai muncul dari dinding sekitar pagoda kristal. Secara bertahap, 8 gambar muncul di dinding. Apa itu? Ketika 8 gambar muncul, fluktuasi mengerikan menyebar di dalam pagoda kristal. Ketika trio Valet Cloud Lord merasakannya, mereka mengangkat kepala mereka dan melihat ke dinding dengan kaget. Ada 8 gambar di dinding yang tampak sangat kuno dengan kemarahan di mata mereka, tampak seolah-olah mereka memancarkan kekuatan destruktif yang bahkan menatap mereka bisa membuat mereka ketakutan tanpa akhir. Di bawah tatapan 8 gambar itu, bahkan trio Valet Cloud Lord merasakan sedikit ketakutan di hati mereka. Saat menatap 8 gambar ganas itu, mereka tampak seperti dewa iblis. Mereka diam-diam terjebak di dinding, melihat musuh mereka dan siap untuk melepaskan kekuatan destruktif. Ini secara alami pagoda 8 divisi. Hari ini, saya akan menggunakan Anda bertiga untuk menguji kekuatan pagoda 8 divisi ini. Mu Chen acuh tak acuh menatap mereka bertiga sebelum dia melambaikan lengan bajunya. Sovereign Spiritual Liquid mulai menyembur keluar dari lengan bajunya dan terbentuk menjadi sungai kecil dengan total 80 juta tetes Sovereign Spiritual Liquid. Mencoba memicu pagoda 8 divisi akan membutuhkan energi spiritual dalam jumlah besar, yang bahkan tidak dapat dicapai oleh Mu Chen, bahkan jika dia menghabiskan semua energi spiritualnya. Karena itu, dia membutuhkan cairan spiritual berdaulat dalam jumlah besar untuk membantunya. Itu juga karena Mu Chen memiliki terobosan ke alam penguasa bumi yang disempurnakan. Jika tidak, dia akan membutuhkan setidaknya 150 juta tetes Sovereign Spiritual Liquid.
Untungnya saya telah membawa penyimpanan dari Muabode perjalanan ini. Mu Chen menghela nafas dalam hatinya sebelum dia mengambil napas dalam-dalam tanpa ragu-ragu. Segelnya mulai berubah dan cairan spiritual berdaulat telah terbentuk menjadi sungai kecil. Pada saat ini, 8 gambar menyeramkan di dinding juga telah membuka mulut mereka dan mulai melahap sungai. Saat mereka melahap energi spiritual, 8 gambar iblis mulai menggerakkan tubuh bagian atas mereka menjauh dari dinding dan mengambil bentuk yang realistis. Tekanan energi spiritual yang menakutkan bersiul di dalam pagoda kristal. Tekanan telah menyebabkan wajah trio Valet Cloud Lord berubah. Mereka merasa sangat terancam oleh 8 gambar setan. Tinggalkan pagoda, mereka bertiga berteriak bersamaan. Seketika, mereka bertiga meluncurkan serangan di luar angkasa, mencoba merobek lorong spasial agar mereka pergi. Namun, bagaimana mungkin Mu Chen memberi mereka kesempatan untuk melakukan itu? Dia telah menghabiskan begitu banyak harga untuk mengeksekusi pagoda 8 divisi, jadi pasti ada beberapa panen dari ini, jadi dia membentuk segel dengan satu tangan. Begitu dia membentuk segel, 8 gambar iblis melepaskan aura destruktif tanpa emosi. 3 dari gambar iblis dengan ganas menatap ke arah Valet Cloud Lord, Venerable Thunderknout, dan Golden Eagle Emperor sebelum merentangkan jari mereka dan mengetuk ruang di depan mereka. Sebanyak 8 sinar ditembakkan dari jari-jari mereka, menyebabkan ruang hancur dalam prosesnya, dan bahkan energi spiritual sedang dilenyapkan sepenuhnya. Saat sinar hitam melesat, mereka tidak menimbulkan keributan. Namun, Valet Cloud Lord, Venerable Thunderknout, dan Golden Eagle Emperor telah secara drastis mengubah wajah mereka dengan ketakutan yang mendalam di mata mereka. Terbukti, mereka merasa terancam dengan hal ini. Pada saat yang sama, mereka bertiga tidak lagi terlihat tenang seperti sebelumnya dan mereka tiba-tiba meraung. Selimut awan Valet, lonceng Vajra yang tidak bisa dihancurkan. Armor Godly bersayap emas, 3 badan abadi yang berdaulat telah berkumpul bersama dengan energi spiritual tak terbatas yang memancar keluar, membentuk 3 pertahanan di langit di atas mereka. Lapisan pertama adalah kabut ungu, ditutupi dengan rune yang dalam dan di bawahnya ada lonceng emas besar dan baju besi yang dibentuk dengan sayap emas setelah itu. Menghadapi sinar hitam itu, mereka bertiga telah menggunakan pertahanan terbesar mereka tanpa ragu-ragu. Selain penguasa surgawi yang asli, tidak ada yang bisa menghancurkan 3 pertahanan. Ketika 3 pertahanan terbentuk, 8 sinar langsung mencapai mereka dan mengenai cahaya ungu pertama tanpa ragu-ragu. Dalam kontak instan itu, tidak ada keributan besar yang dihasilkan. Tetapi Valet Cloud Lord terkejut melihat Valet Cloud Envelopment miliknya langsung ditembus oleh 8 balok. Itu adalah arti sebenarnya dari menghancurkan. Lonceng emas mengeluarkan gema yang berdering, tetapi itu terdengar seperti lolongan putus asa. Sebelum mereka bahkan bisa bersuka cita, retakan mulai menyebar di bel emas sebelum hancur. Saat bel emas pecah, warna hitam mulai menyebar di baju besi bersayap emas, seolah-olah sedang terkorosi. Hanya dalam beberapa saat, bagian dari baju besi besar telah berubah menjadi cairan hitam dan menetes darinya. Valet Cloud Lord, Venerable Thunderknout, dan Golden Eagle Emperor menarik napas dingin dengan keterkejutan di mata mereka. Semua pertahanan mereka sebenarnya begitu mudah dikalahkan di bawah sinar hitam. Mu Chen dengan tenang menyaksikan adegan ini, dia tidak terlalu terkejut. Pagoda 8 divisi adalah kemampuan surgawi yang tak tertandingi ofensif yang asli. Lebih jauh lagi, itu adalah salah satu dari 36 kemampuan surgawi yang tak tertandingi. Saat itu, leluhur pagoda telah menggunakannya untuk membantai raja yang tak terhitung jumlahnya. Jadi secara alami sangat berguna untuk berurusan dengan hanya 3 penguasa bumi yang disempurnakan yang telah melakukan kontak dengan alam penguasa surgawi. Pergi, Mu Chen dengan lembut mengetuk jarinya. Dia berkata dengan samar. 8 balok dengan keras meluas dan pada saat berikutnya, sebelum mereka bertiga bisa bereaksi, 8 balok penghancur juga menghantam 3 badan abadi yang berdaulat. Begitu bersentuhan dengan sinar hitam itu, semuanya terkorosi menjadi cairan hitam dan dengan cepat menghilang. Valet Cloud Lord, Venerable Thunderknout, dan Golden Eagle Emperor memandang tubuh abadi yang berdaulat di bawah mereka dengan ketakutan. Mereka bisa merasakan bahwa tubuh abadi sovereign mereka dengan cepat runtuh. Selanjutnya, cairan hitam yang tidak biasa bahkan mencoba untuk mendapatkan mereka melalui tubuh abadi sovereign mereka.
Tidak peduli bagaimana mereka mencoba menggunakan energi spiritual mereka untuk melawan, mereka tidak dapat menahan cairan hitam itu. Mereka memiliki wajah pucat, tak satu pun dari mereka berharap bahwa mereka akan dibiarkan dalam keadaan yang menyedihkan. Selain itu, mereka tidak tahu bagaimana Mu Chen bisa memiliki serangan yang begitu menakutkan hanya dengan kekuatan alam penguasa bumi sempurna. Tetapi tidak peduli seberapa besar ketidakpercayaan yang mereka rasakan, kenyataannya ada di depan mata mereka, tubuh abadi yang berdaulat di bawah kaki mereka hampir runtuh. Sinar hitam yang mendominasi seperti virus yang dengan cepat menyebar di dalam tubuh mereka. Hancurkan tubuh abadi yang berdaulat, mereka bertiga saling bertukar pandang dan mengertakkan gigi. Pada saat ini, mereka hanya bisa memilih untuk mematahkan pergelangan tangan mereka sendiri. Kalau tidak, mereka pasti akan terluka parah. Sementara sinar hitam itu akan merusak mereka. Begitu mereka bertiga membuat keputusan, tubuh abadi yang berdaulat di bawah kaki mereka meledak dengan segudang cahaya spiritual dan meledak. Ketika Mu Chen melihat ini, dia mengangkat alisnya dan melambaikan lengan bajunya. Pagoda kristal dengan cepat menyusut sebelum berubah menjadi seberkas cahaya dan memasuki matanya. Violet Cloud Lord, Venerable Thunderknout, dan Golden Eagle Emperor mulai mundur. Mereka segera bersuka cita ketika mereka melihat bahwa Mu Chen mengingat pagodanya. Itu tampak seperti penghancuran diri dari tubuh abadi sovereign mereka telah menyebabkan Mu Chen menjadi takut. Tetapi pada saat ini, yang terbaik bagi mereka adalah mundur atau mereka mungkin tersapu ke dalam pagoda lagi. Dengan pemikiran ini melintas di benak mereka, mereka bertiga mundur tanpa ragu-ragu. Tetapi ketika mereka mencoba melarikan diri, ruang hancur di depan mereka dan mata mereka tiba-tiba menyipit, melihatnya. Beberapa sinar hitam melesat melintasi angkasa, mengejar mereka bertiga, lalu menyerang mereka saat ketakutan bersinar di mata mereka. Di langit dataran domain utara, ketika pagoda kristal menghilang, badai energi spiritual yang kuat menyapu yang menyebabkan langit dan bumi bergetar. Tatapan yang tak terhitung jumlahnya melihat ke langit, dan ketika pagoda kristal menghilang, mata semua orang berkedip sebelum keributan terdengar lagi. Pagoda kristal telah menghilang, sepertinya tiga tuan menghancurkannya. Begitu cepat, sepertinya Mu Chen baru saja memasang front yang kuat. Bagaimanapun, melawan mereka bertiga sendirian bukanlah sesuatu yang bisa dicapai oleh sembarang orang. Bahkan jika dia gagal, dia bisa bangga, dan, setelah hari ini, aku khawatir reputasi Mu Abode akan bergema di seluruh domain utara. Jadi dia masih gagal, diskusi bergema. Para ahli yang tergabung dalam tiga kekuatan juga telah melonggarkan wajah mereka. Jelas, mereka merasa bahwa hilangnya pagoda kristal pasti berarti dihancurkan oleh tiga tuan. Ketika para ahli dari Mu Abode melihat ini, mereka merasa sedikit tidak nyaman sebelum melihat Mandala, yang terakhir mengangkat kepalanya dan melihat badai energi spiritual dengan kedipan di matanya. Suara siulan tajam terdengar, dan pada saat berikutnya, banyak orang melihat tiga siluet jatuh dari langit seperti meteorit sebelum mereka jatuh ke kedalaman dataran domain utara. Dampaknya bahkan menyebabkan seluruh dataran domain utara bergetar, dengan retakan besar menyebar dengan keras yang menutupi dataran domain utara dalam lubang. Semua orang melihat ke arah itu dengan kaget, sepertinya Mu Chen benar-benar dikalahkan sekarang. Siluet terbang ke langit dan melihat ke kedalaman dataran domain utara, mereka melihat tiga kawah besar dengan tiga siluet tergeletak di dalamnya. Ini, setiap tatapan berkumpul pada tiga siluet, dan sesaat kemudian, semua orang melebarkan mata mereka dengan ketidakpercayaan di wajah mereka. Mereka menyadari bahwa itu adalah Violet Cloud Lord, Venerable Thunderknout, dan Golden Eagle Emperor yang terbaring di kawah itu. Seruan bergema antara langit dan bumi dengan banyak kekuatan di bawah tiga kekuatan mengubah wajah mereka menjadi ketakutan, seolah-olah mereka telah melihat hantu. Ini, bagaimana ini mungkin? Mereka bertukar pandang sebelum mereka berkata segera setelah itu, sepertinya Mu Chen benar-benar seseorang yang mampu, tapi dia juga pasti terluka parah dalam prosesnya. Tapi saat mereka menenangkan diri, tatapan mereka membeku ketika siluet muda perlahan turun dan menatap tiga kawah dengan ekspresi tenang. Meskipun siluet di langit itu tidak memancarkan fluktuasi energi spiritual, semua orang bisa merasakan teror menyebar di hati mereka. Di bawah tekanan, seluruh dataran domain utara terdiam. Meskipun banyak pasukan telah tunduk pada tiga pasukan tuan,
mereka tidak lagi berani bertindak arogan seperti sebelumnya. Tekanan yang memancar dari siluet itu terasa lebih kuat dari ketiga tuan. Dengan demikian, mata mereka yang mengejek telah berubah menjadi ketakutan. Tapi menghadapi tatapan itu, Mu Chen tidak terlalu khawatir saat dia melihat sekilas tiga kawah dari langit sebelum berkata, "Ayo kembali jika kamu belum mati." Suaranya ditanggapi dengan diam, tidak ada yang berani mengeluarkan suara saat mereka melihat kawah. Keheningan berlangsung sebentar sebelum gerakan akhirnya datang dari kawah. Tiga siluet perlahan naik ke langit dan di bawah tatapan semua orang. Ketika semua orang melihat ketiga siluet itu, mereka menarik napas dingin dengan ketakutan di wajah mereka. Violet Cloud Lord, Venerable Thunderknout, dan Golden Eagle Emperor telah menghancurkan pakaian mereka dan energi spiritual yang kuat di sekitar mereka juga melemah. Lebih jauh lagi, dada mereka sehitam lumpur, menutupi permukaan kulit mereka dan terus-menerus mencoba merusak tubuh dan energi spiritual mereka. Wajah ketiganya pucat dengan daging mereka yang terus membengkak sebelum meledak dengan darah segar mengalir ke bawah. Jelas, mereka telah terluka parah. Berdiri di langit, mereka bertiga berdiri berdekatan dan dengan muram menatap Mu Chen. Namun, tatapan mereka tidak lagi arogan tetapi malah menyimpan ketakutan yang kuat. Mereka telah memperoleh pemahaman tentang kekuatan bertarung Mu Chen dari pertempuran sebelumnya. Dan iblis-iblis di pagoda kristal itu begitu menakutkan sehingga mereka bahkan tidak bisa menimbulkan penghalang apapun. Saat ini, bisakah kita dengan tenang membicarakan Mu Abodeku yang memasuki domain utara? Mu Chen menatap mereka bertiga dengan senyum lembut dan tidak lagi terlihat garang seperti sebelumnya. Bisakah kita menolak? Mereka bertiga menjawab dengan ekspresi muram. Pada saat ini, kekuatan bertarung mereka telah berkurang secara signifikan dari cedera besar. Jika Mu Chen benar-benar ingin membunuh mereka, maka itu berarti mereka akan jatuh di dataran domain utara hari ini. Pada saat ini, mereka berada di tangan orang lain, dan mereka sudah kehilangan kualifikasi untuk berbicara dengan Mu Chen. Apa yang kalian rasakan? Mu Chen tersenyum. Mereka bertiga terdiam, tidak lagi terlihat menyendiri seperti sebelumnya. Ketika Mu Chen melihat ini, dia tidak memperhatikan mereka dan melambaikan lengan bajunya. Cahaya spiritual melonjak di langit dan terbentuk menjadi peta besar, peta domain utara. Wilayah itu jelas dipisahkan di domain utara, dengan lebih dari 80% didominasi oleh tiga tuan, sementara wilayah utara menempati lokasi terpencil. Mu Chen menjentikkan jarinya dan cahaya spiritual melesat ke peta. Semua orang bisa melihat wilayah-wilayah utara berkembang pesat, menyusup ke tiga wilayah tuan, menjadi 4 sisi. Setelah beberapa napas, ekspansi akhirnya berhenti dengan wilayah Mu Abode telah menduduki setengah dari wilayah di domain utara, sementara Sekte Awan Valet, Gunung Catatan Guntur, dan Rumah Elang Emas mengambil separuh lainnya. Mulai hari ini dan seterusnya, ini akan menjadi pembagian wilayah di domain utara. Suara Mu Chen bergema saat dia menunjuk ke peta. Banyak kekuatan menelan ludah, menurut pemisahan ini, maka hampir setengah dari mereka akan diseret ke Mu Abode. Dan itu terlalu mendominasi. Dia menelan setengah dari domain utara sekaligus. Meskipun mereka memiliki pemikiran seperti itu, tidak ada yang berani berbicara sepatah kata pun. Setiap orang memiliki pandangan mereka pada tiga tuan, karena mereka jelas bahwa mereka tidak memenuhi syarat untuk bernegosiasi dengan Mu Chen. Kamu terlalu mendominasi, Violet Cloud Lord, Venerable Thunderknout, dan Golden Eagle meraung marah dengan wajah memucat. Itu setara dengan kerusakan berat pada mereka. Mu Chen tersenyum. Pemenang mengambil semua, bagaimana itu terlalu banyak? Jika Mu Abodeku yang dikalahkan hari ini, maka metodemu tidak akan mendominasi. Ketiga wajah mereka berkedut sebelum mereka menarik napas dalam-dalam. Penguasa Mu Abode, kamu kuat, tetapi kamu harus tahu bahwa bukan kami yang membuat keputusan di sini. Kita semua di sini memiliki kekuatan yang berdiri di belakang kita. Kata-katanya terdengar dengan ancaman di dalamnya. Mu Chen kuat, tetapi mereka memiliki penguasa surgawi asli yang berdiri di belakang mereka. Saat penguasa surgawi itu bergerak, maka bahkan iblis Mu Chen pasti akan dikalahkan. Aku tahu kalian hanyalah boneka. Mu Chen samar-samar berkata, sebelum dia melanjutkan, kalau tidak, mengapa saya repot-repot berbicara dengan kalian? Saya baru saja akan mengusir kalian dan mendominasi seluruh domain utara untuk diri saya sendiri.
Jika dia tidak ingin menyebabkan pasukan di belakang mereka mencarinya, bagaimana Mu Chen akan menyerahkan setengah dari domain utara kepada mereka? Mendengar kata-kata Mu Chen, wajah ketiganya menjadi pucat sebelum mereka mengertakkan gigi. Sepertinya Mu Abode dapat menghadapi 3 kekuatan tertinggi. Sepertinya kita yang membuat kesalahan dengan mata kita. Meskipun mereka mengatakannya seperti ini, ejekan dalam kata-kata mereka sangat mencolok. Jelas, mereka berpikir bahwa Mu Chen hanya memasang front yang kuat. Bagaimanapun, pasukan tertinggi di dunia 1000 besar masing-masing memiliki penguasa surgawi di dalamnya, dan kekuatannya bukanlah sesuatu yang bisa mereka lawan. Mu Chen tersenyum, kamu masing-masing memiliki kekuatan tertinggi yang berdiri di belakangmu. Tetapi apakah kamu pikir aku penurut? Valet Cloud Lord, Venerable Thunderknout, dan mata Kaisar Elang Emas menyipit. Mereka sudah menyelidiki latar belakang Mu Abode. Mereka belum pernah mendengar bahwa kekuatan tertinggi berdiri di belakang Mu Abode. Kalau tidak, mereka bahkan tidak akan berani memprovokasi secara belak-belakan. Melihat mereka bertiga, Mu Chen tersenyum sebelum dia melambaikan tangannya dan cahaya keemasan melesat ke langit. Ketika cahaya menghilang, sebuah token emas muncul dengan 3 kata emas di atasnya. Demon Slayer Token. Di bawah token pembunuh iblis, 3 kata merah terpancar dengan aura tak menyenangkan yang tak terbatas di mata mereka, Raja Pembunuh Iblis. Mereka bertiga langsung mengarahkan perhatian mereka, dan ketika mereka melihat 3 kata merah, Raja Pembunuh Iblis, mereka merasa kedinginan dan kulit kepala mereka mati rasa. Mereka akhirnya mengerti kekuatan yang berdiri di belakang Mu Chen. Kekuatan terkuat di dunia 1000 besar, Istana 1000 besar. Istana 1000 hebat, wajah Valet Cloud Lord, Venerable Thunderknout, dan Golden Eagle Emperor tertutupi oleh keterkejutan. Mereka tahu asal-usul token itu. Selanjutnya, mereka tahu apa yang diwakili oleh Istana 1000 besar. Istana 1000 besar adalah salah satu kekuatan tertinggi paling kuat di dunia 1000 besar. Di zaman kuno, mereka mewakili dunia 1000 besar untuk bertarung dengan klan Vian. Meski tidak banyak orang yang mendengar kabar mereka saat ini, bukan berarti mereka menghilang. Mereka hanya berbaring rendah seperti binatang buas di sudut gelap dunia 1000 besar. Namun, tidak ada yang akan meragukan fondasi mereka. Bahkan 5 klan kuno akan ketakutan saat menghadapi Istana 1000 besar. Meskipun mereka bertiga memiliki kekuatan tertinggi di belakang mereka, mereka tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Istana 1000 besar. Tidak heran Mu Chen bahkan tidak menempatkan kekuatan di belakang mereka ke matanya. Dengan Istana 1000 besar mendukungnya, benar-benar tidak ada orang yang berani menyentuhnya. Namun, Istana 1000 besar selalu berbohong, dan jarang ikut campur dalam urusan dunia 1000 besar. Jadi mengapa Mu Chen memiliki token Istana 1000 besar? Yang terpenting, itu juga token dengan gelar Raja Pembunuh Iblis. Rumor mengatakan bahwa hanya ada satu Raja Pembunuh Iblis di Istana 1000 besar, dan token itu tidak akan pernah meninggalkan orang itu. Jadi bagaimana Mu Chen mendapatkan token Raja Pembunuh Iblis lainnya? Valet Cloud Lord, Venerable Thunderknout, dan Golden Eagle Emperor bertukar pandang dan mereka bisa melihat kebingungan di mata satu sama lain. Kami belum pernah mendengar tentang adanya Raja Pembunuh Iblis lain di Istana 1000 besar. Tatapan Valet Cloud Lord berkedip saat dia berkata. Mu Chen dengan santai menjawab, apakah kamu tidak tahu tentang itu sekarang? Saat dia berbicara, dia tersenyum dan menatap mereka bertiga, mencurigai keaslian ini, kemudian laporkan ke pasukan di belakang kalian. Melihat betapa tak kenal takutnya Mu Chen, hati mereka bertiga tersentak dan tenggelam. Mu Chen harus tahu konsekuensi berpura-pura menjadi Raja Pembunuh Iblis dari Istana 1000 besar. Jika dia diselidiki oleh Istana 1000 besar, maka dia pasti tidak akan bersenang-senang. Jadi karena dia berani membawanya sekarang, itu berarti dia tidak perlu takut dengan penyelidikan Istana 1000 besar. Mungkinkah orang ini benar-benar menjadi Raja Pembunuh Iblis kedua dari Istana 1000 besar? Jika itu benar, maka mereka hanya bisa menelan dendam ini ke dalam perut mereka, karena kekuatan di belakang mereka pasti tidak akan berani memprovokasi Istana 1000 besar. Memikirkannya saja, wajah ketiganya menjadi jelek, seolah-olah mereka telah memakan seekor lalat. Mu Chen tersenyum ketika melihat mereka bertiga menelan dendam mereka. Alasan mengapa dia mengeluarkan reputasi Istana 1000 besar secara alami untuk mengintimidasi kekuatan tertinggi yang berdiri di belakang mereka bertiga.
dari tingkat tertentu, dia memalsukan intimidasi. Tetapi itu dilakukan dengan benar, karena menurut pembicaraannya dengan Istana Seribu Besar, dia tidak memiliki otoritas sebagai Raja Pembunuh Iblis, tetapi dia memiliki status. Jika penguasa surgawi itu ingin melakukan sesuatu padanya, maka mereka harus khawatir tentang Istana Seribu Besar. Saat mereka berempat berbicara, pasukan di dataran domain utara juga telah pulih dari keterkejutan mereka dan secara bertahap menemukan apa yang diwakili oleh token emas. Ketika pasukan lain melihat para ahli Mu'abode, mata mereka tiba-tiba menyala karena cemburu. Itu Istana Seribu hebat, kekuatan tertinggi paling kuat di dunia Seribu Besar. Tidak ada yang menyangka Mu'abode memiliki kekuatan kolosal yang berdiri di belakang mereka. Jika mereka tahu tentang ini, maka Valet Cloud Lord pun tidak akan berani memprovokasi tempat tinggalmu, bahkan jika Valet Cloud Lord menyuruh mereka melakukannya. Lebih jauh lagi, dengan dukungan yang begitu kuat bersama dengan penguasa yang berbakat dan tak terduga, orang bisa membayangkan masa depan Mu'abode. Para ahli dari Mu'abode agak tercengang oleh tatapan itu, karena situasi ini juga melebihi harapan mereka. Bagaimana penguasa tempat tinggal mendapatkan token Raja Pembunuh Iblis dari Istana Seribu Besar? Liu Tiadao dan yang lainnya mau tidak mau berbicara dengan penuh semangat. Mereka juga tahu arti dari Raja Pembunuh Iblis dari Istana Seribu Besar. Mereka takut Mu Chen memalsukannya, dan jika itu masalahnya, dia akan menarik masalah besar bagi Mu'abode. Mandala menggelengkan kepalanya. Dia juga tidak tahu tentang ini. Lingxi sedikit tersenyum, itu benar, Mu Chen sekarang adalah Raja Pembunuh Iblis kedua dari Istana Seribu Besar. Mendesis, mendengar konfirmasi dari Lingxi, Liu Tiadao dan yang lainnya menghela napas dingin dengan kegembiraan di wajah mereka. Mereka tahu bahwa dengan latar belakang seperti itu, hanya masalah waktu sebelum Mu'abode mereka bangkit. Belum lagi tentang domain utara, tidak ada yang berani memprovokasi Mu'abode mereka bahkan di seluruh benua Great Law. Seluruh dataran domain utara berada dalam keributan. Di bawah tatapan panas di sekitarnya, Mu Chen menatap Valet Cloud Lord, Venerable Thunderknot, dan Golden Eagle Emperor sebelum menunjuk ke peta di langit. Sekarang, apakah ada di antara kalian yang keberatan dengan pemisahan itu? Setelah jeda singkat, dia melanjutkan, tentu saja. Jika kekuatan di belakang kalian memiliki pendapat, mereka juga dapat berbicara. Wajah Valet Cloud Lord, Venerable Thunderknot, dan wajah Kaisar Elang Emas berkedut, tetapi mereka terdiam. Mu'abode yang menempati setengah dari wilayah domain utara merupakan pukulan telak bagi pasukan mereka, tapi apa yang bisa mereka lakukan? Mu Chen mengalahkan mereka bertiga, dan bahkan jika kekuatan di belakang mereka kuat, bisakah mereka lebih kuat dari Istana Seribu Besar? Kekuatan lebih kuat dari kekuatan, dan tidak peduli seberapa besar keengganan yang mereka rasakan, mereka hanya bisa mengertakkan gigi dan menahannya. Ketika semua orang melihat mereka bertiga terdiam di dataran domain utara, hati mereka tersentak, karena mereka tahu bahwa situasi di domain utara akan benar-benar berubah setelah hari ini. Situasi di mana tidak ada yang berani menantang ketiga tuan telah berakhir, dan Mu'abode akan menjadi salah satu penguasa domain utara. Ketika Mu Chen melihat bagaimana mereka menyedotnya, dia mengangguk puas. Karena itu masalahnya, maka mulai hari ini dan seterusnya, wilayah ini akan menjadi milik Mu'abodeku. Saat dia berbicara, dia mengalihkan pandangannya ke pasukan di dataran domain utara dan pasukan itu menundukkan kepala mereka, tidak berani melihat tuan baru ini. Pasukan di wilayah ini juga dilarang bergerak. Setelah Mu'abodeku menerima semuanya, kalian akan menjadi bawahan Mu'abodeku. Suara Mu Chen terdengar, yang menyebabkan keributan lain. Valet Cloud Lord, Venerable Thunderknot, dan wajah Kaisar Elang Emas tidak sedap dipandang. Anehnya, bukan saja kekuatan itu tidak menentangnya, mereka bahkan merasa senang. Lagi pula, dimanapun mereka berada, mereka masih harus memberikan upeti kepada pasukan yang mereka kuasai. Dibandingkan dengan tiga tuan, Mu'abode jelas memiliki lebih banyak potensi. Lagi pula, siapapun yang bergabung dengan mereka akan memiliki prospek yang lebih besar daripada di masa lalu. Memiliki pohon besar di belakang mereka dapat melindungi mereka dari hawa dingin, dan memiliki istana seribu besar lebih baik daripada Sekte Awan Valet, Gunung Catatan Guntur, dan Rumah Elang Emas.
Kekuatan-kekuatan yang tidak berhasil pergi di bawah Mu'abode terdiam dan melihat kekuatan-kekuatan yang iri. Seekor unggas elegan yang hanya bertengger di pohon yang sangat bagus, semuanya juga berharap mendapat dukungan yang lebih baik. Mu Chen tidak peduli tentang mereka bertiga lagi. Dia melihat sekeliling dan tersenyum. Jadi, haruskah kita menyebutnya akhir hari ini? Dia juga ingin mendominasi domain utara. Tetapi dia tahu bahwa yang terbaik adalah membaginya menjadi dua untuk saat ini, karena akan membutuhkan beberapa waktu bagi Mu'abode untuk mencernanya. Lebih jauh lagi, jika makannya menjadi terlalu rakus, dia mungkin menyebabkan ketidakbahagiaan pada kekuatan tertinggi di belakang tiga pasukan Overlord, dan tidak peduli seberapa kuat nama Istana Seribu Besar, Mu'abode akan tetap berada dalam posisi berbahaya. Bagaimanapun, kemarahan penguasa surgawi tidak mudah untuk ditanggung. Dengan demikian, Mu Chen untuk sementara menyebutnya sebagai akhir. Ketika dia menerobos ke alam penguasa surgawi di masa depan, dia bahkan tidak perlu bersaing, dan seluruh domain utara secara alami akan berada di bawah kendalinya. Melihat betapa mendominasinya Mu Chen, Violet Cloud Lord, Venerable Thunder Knot, dan Golden Eagle Emperor menelan amarah dan hanya bisa memaksakan senyum. Karena penguasa Mu'abode telah menang, maka tolong singkirkan hal-hal ini untuk kami. Mereka masih terpengaruh oleh cairan hitam, kemampuan korosif yang mengerikan telah melemparkan energi spiritual ke dalam tubuh mereka ke dalam kekacauan, dan sangat merepotkan untuk menyingkirkan mereka. Melirik mereka, Mu Chen tersenyum, jangan khawatir, hal-hal itu tidak akan membunuhmu. Dengan kekuatanmu, setengah tahun sudah cukup bagimu untuk menyingkirkan mereka. Jelas, dia tidak punya niat untuk membantu mereka. Lagi pula, Mu Chen juga tidak menyukai mereka bertiga, dan jika bukan karena dia takut pada kekuatan di belakang mereka, dia mungkin akan membunuh mereka hari ini. Jadi bahkan jika dia tidak bisa membunuh mereka, dia tidak keberatan menyiksa mereka sedikit. Ketika mereka bertiga melihat tatapan menggoda Mu Chen, mereka merasakan kemarahan di hati mereka, tetapi mereka tidak berani menyala. Mereka hanya mendengus sebelum berbalik dan pergi. Ayo pergi, suara mereka bergema di dataran domain utara saat mereka dengan cepat pergi dengan kekalahan. Ketika kekuatan yang masih milik tiga kekuatan tertinggi melihat ini, mereka hanya bisa menundukkan kepala dan mengikuti mereka. Namun, sikap mereka tidak lagi sekuat sebelumnya. Mu Chen berdiri di langit dan melihat dataran domain utara. Selain para ahli dari Mu'abode, pasukan di bawah wilayah yang baru ditugaskan juga akan berada di bawah komando Mu'abode di masa depan. Pada saat ini, pasukan itu merasa tidak nyaman, karena beberapa dari mereka bahkan pernah mencoba menghalangi kediamanmu di masa lalu dan takut Mu Chen bisa mengejar mereka. Mu Chen melirik sekilas dan tahu bahwa mereka merasa tidak nyaman, jadi suaranya yang samar bergema, saya tidak akan mengejar hal-hal di masa lalu, dan selama kalian memberikan kontribusi di masa depan, Anda akan menikmati perlakuan yang sama seperti Anda, orang-orang dari Mu'abode. Secara alami, jika Anda memiliki pemikiran lain, maka hukuman Mu'abode saya juga tidak akan mudah bagi Anda. Mendengar kata-kata Mu Chen, semua orang bersukacita dan mereka dengan hormat bergema di seluruh dataran domain utara, kami akan mengindahkan perintah penguasa Abode. Melihat pemandangan yang megah ini, Liu Tiadao dan yang lainnya merasa sangat lega. Karena mereka tahu bahwa setelah hari ini, nama tempat tinggalmu mereka akan bergema di seluruh benua Great Lao. Nama Mu Chen juga akan berada di peringkat teratas di benua Great Lao. Mandala mengangkat wajahnya dan menatap siluet muda itu sambil tersenyum. Orang itu benar-benar berhasil mencapainya. Perebutan kekuasaan dataran domain utara berakhir dengan Mu'abode menempati hampir setengah dari wilayah domain utara. Hasil ini juga mengangkat melambai di seluruh domain utara. Tidak ada yang optimis tentang Mu'abode di awal, karena mereka tahu bahwa ketiga Overlords pasti akan bergabung bersama untuk menghentikan kekuatan baru seperti yang terjadi di masa lalu. Dengan demikian, semua orang hanya merasa bahwa ambisi Mu'abode akan seperti pendahulu mereka, terhapus di bawah kemarahan tiga tuan. Dengan demikian, hasil dari dataran domain utara telah membuat semua orang tercengang. Mereka tidak dapat membayangkan bahwa penguasa muda Mu'abode akan memiliki kekuatan yang begitu dalam dan tak terduga yang dapat melawan ketiganya sendirian, dan dia bahkan mengalahkan tiga ahli yang telah melakukan kontak dengan alam penguasa surgawi.
Orang harus tahu bahwa kultivasi penguasa Mu Abode hanya di alam penguasa bumi yang disempurnakan semu. Sementara beberapa orang terkejut, beberapa mata mereka memerah karena tindakan Mu Abode hanya mereka mencari kematian. Tiga tuan masing-masing memiliki kekuatan tertinggi yang mendukung mereka, dan ketiga kekuatan tuan itu hanyalah boneka dari kekuatan tertinggi itu. Tetapi pikiran mereka segera padam ketika mereka mengetahui tentang Istana Seribu Besar. Tidak ada yang berani merasa cemburu pada Mu Chen lagi, karena mereka tahu bahwa Istana Seribu Besar adalah kekuatan kolosal yang bahkan kekuatan tertinggi lainnya hanya bisa mundur. Pada saat ini, mereka akhirnya mengerti bahwa Mu Abode bukanlah kekuatan tanpa dasar. Tidak hanya mereka memiliki penguasa abode muda yang dalam dan tak terduga, mereka bahkan memiliki kekuatan tertinggi tingkat atas yang mendukung mereka. Dalam hal kekuatan atau dukungan, Mu Abode bahkan lebih kuat dari ketiga tuan itu. Menghadapi lawan semacam ini, tidak heran mengapa bahkan Valet Cloud Sect, Thunder Note Mountain, dan Golden Eagle Mansion kalah setelah bergandengan tangan. Pada saat ini, semua orang di domain utara tahu bahwa orang yang membuat keputusan di domain utara tidak akan lagi menjadi tiga tuan, tetapi Mu Abode yang telah didirikan hanya dalam 2 tahun. Domain utara akan segera berubah. Banyak kekuatan di wilayah utara menghela nafas dan mulai mencoba dan membentuk hubungan dengan Mu Abode, karena semua orang dapat memperkirakan bahwa kebangkitan Mu Abode tidak dapat dihindari. Sebagai salah satu dari 5 domain di benua Gridlaw, perubahan signifikan ini secara alami tidak dapat menghindari perhatian pasukan Overlord di domain lain. Benua Gridlaw adalah benua super dengan wilayah dan sumber daya yang luas. Jadi itu secara alami menarik perhatian banyak kekuatan di dunia seribu besar. Namun, tidak ada yang berani bergerak dan merusak aturan tidak tertulis ini bahwa tidak ada penguasa surgawi yang diizinkan untuk ikut campur dalam perebutan kekuasaan di benua Gridlaw. Namun terlepas dari itu, sebagian besar tuan di domain lain semuanya memiliki kekuatan tertinggi yang berdiri di belakang mereka. Tuan-tuan lainnya secara alami menonton pertunjukan di domain utara. Mereka sangat senang melihat kekacauan itu, karena mereka mungkin bisa mendapatkan keuntungan darinya. Jadi, ketika mereka mengetahui bahwa Mu Abode mengalahkan 3 tuan dari domain utara, mereka mulai bergerak. Namun, tindakan mereka segera hancur ketika mereka menerima informasi dari kekuatan tertinggi di belakang mereka untuk tidak mengganggu domain utara. Dalam pesan itu, kekuatan tertinggi itu dengan jelas menyebutkan bahwa penguasa tempat tinggal Mu Abode adalah benar-benar Raja Pembunuh Iblis kedua dari Istana Seribu Besar. Informasi dari dukungan mereka mirip dengan seember air dingin yang membuat mereka merasa terkejut. Mereka menebak asal-muasal token Raja Pembunuh Iblis Mu Chen, tetapi tidak ada yang menyangka bahwa Mu Chen adalah Raja Pembunuh Iblis kedua dari Istana Seribu Besar. Bagaimanapun, setiap Raja Pembunuh Iblis akan memiliki kekuatan yang sebanding dengan penguasa surgawi suci, pilar-pilar dunia seribu besar. Jadi bagaimana mungkin ada Raja Pembunuh Iblis penguasa bumi yang disempurnakan? Mereka secara kasar telah mendengar reputasi Mu Chen, karena pemuda inilah yang memperoleh niat baik dari Kaisar Api dan leluhur bela diri ketika Istana Surga Kuno muncul dan bahkan menerima manfaat paling banyak dari Istana Surga Kuno. Tetapi pada saat itu, Mu Chen masih tidak ada apa-apanya di mata pasukan itu, jika bukan karena ketakutan mereka terhadap Kaisar Api dan leluhur bela diri, mereka pasti sudah bergerak ke Istana Surga Kuno. Tapi siapa yang menyangka bahwa pemuda itu akan menjadi Raja Pembunuh Iblis dari Istana Seribu Besar hanya dalam 1 tahun, lebih jauh lagi, dia bahkan meningkatkan kultivasinya ke alam penguasa bumi yang disempurnakan. Tetapi tidak peduli seberapa besar ketidakpercayaan yang mereka rasakan, mereka hanya bisa menerima kenyataan brutal ini sebelum mereka tenang. Beberapa bahkan mencoba mengirim ucapan selamat ke Mu Abode, menyatakan niat baik mereka untuk mendukung Mu Abode sebagai Overlord of the Northern Domain. Itu juga di bawah situasi ini, insiden domain utara bergema di seluruh Gridlaw kontinen, dan semua orang tahu bahwa Mu Abode adalah Overlord baru, dan bahwa Abode ruler muda mereka juga merupakan Raja Pembunuh Iblis dari Great Tausat Palace. Wilayah utara, Mu Abode Mu Chen melihat seorang utusan yang pergi dengan kartu emas di tangannya. Itu adalah ucapan selamat lain yang datang dari kekuatan Overlord dari domain lain. Sampai sekarang, setidaknya ada 8 pasukan Overlord dari domain lain yang telah mengirimkan ucapan selamat kepada kami. Mandala menggelengkan kepalanya di belakang Mu Chen.
Orang harus tahu bahwa kekacauan saat ini di domain utara adalah kesempatan terbaik untuk dimanfaatkan. Pada akhirnya, orang-orang ini tidak hanya tidak melakukan apa-apa, mereka bahkan mengirim ucapan selamat. Sepertinya gelarmu sebagai Raja Pembunuh Iblis dari Istana Seribu Besar benar-benar mengintimidasi. Mandala tersenyum ke arah Mu Chen. Dia secara alami tahu alasan di balik tindakan itu. Mu Chen tersenyum sambil menghela nafas. Nama Istana Seribu Besar benar-benar efisien, tetapi sangat disayangkan dia tidak memiliki otoritas apapun. Kalau tidak, mengapa dia harus takut pada klan Buddha kuno? Dia hanya bisa menyerang dan menyelamatkan ibunya sekarang. Bagaimana panennya? Mu Chen berbalik untuk melihat Mandala. Peningkatan wilayah Mu Abode telah menduduki setengah dari domain utara, dengan banyak kekuatan berada di bawah kendali mereka. Cukup lancar, sejauh ini, Mandala mengangguk. Setelah Mu Chen menunjukkan kekuatan dan dukungannya, tidak ada seorang pun di domain utara yang berani tidak senang. Jadi penggabungannya cukup mulus. Beberapa pasukan bahkan berharap untuk berada di bawah perlindungan Mu Abode. Mu Chen menganggukkan kepalanya dan meregangkan pinggangnya. Karena itu masalahnya, maka aku akan menyerahkan Mu Abode kepada kalian. Mendengar kata-katanya, Mandala langsung memutar bola matanya, melemparkan pekerjaan itu kepada kami lagi. Aku sudah mendapatkan wilayah untuk kalian, jadi tentu saja, aku akan menyerahkannya kepada kalian untuk mengelola. Mu Chen berkata sebelum dia terkekeh. Saya telah memperoleh pemahaman tingkat kedua untuk 3 murni, jadi saya perlu menenangkan diri dan mempelajarinya. Mandala dengan lembut mendengus, tetapi dia tidak berbicara lagi, karena dia jelas bahwa jika Mu Abode ingin tumbuh, maka mereka akan membutuhkan pilar untuk mendukung mereka. Saat ini, Mu Chen telah melampaui dirinya, jadi sudah sewajarnya dia menjadi pilar itu. Mengangkat kepalanya dan melihat Tang Bing tiba-tiba datang, dia dengan cepat menepuk bahu Mandala sebelum dia menghilang. Aku akan menyerahkannya padamu. Ketika Mandala melihat betapa cepatnya dia berlari, dia tidak bisa menahan menggelengkan kepalanya sebelum melihat Tang Bing, yang datang, dan dengan masam berkata, aku akan menangani semuanya mulai sekarang. Orang itu berlari lagi. Ketika Tang Bing mendengar kata-kata itu, dia melihat ke arah tempat Mu Chen menghilang dengan kekecewaan sebelum dia menganggukkan kepalanya sambil tersenyum. Danau surgawi terbentang di dalam istana surga kuno, memancarkan energi spiritual yang tak terbatas di seluruh wilayah ini, dan di kedalaman danau surgawi, Mu Chen duduk, bersiap untuk memahami tingkat kedua dari 3 murni. Dalam persepsinya, dia sudah merasakan ambang ke tingkat kedua dari 3 murni. Dia hanya membutuhkan kesempatan baginya untuk membuat terobosan. Aku akhirnya bisa mengasingkan diri. Mu Chen bergumam, dia telah berada di Mu Abode cukup lama untuk menstabilkan keadaan. Dengan demikian, dia telah tertinggal dalam hal kultivasi, dan sekarang setelah diselesaikan, dia akhirnya bisa membebaskan waktunya. Setelah dia berbicara, dia secara bertahap menutup matanya. Sementara Mu Chen mulai memahami, dia tidak tahu bahwa ada siluet yang datang ke arah benua Gridlaw. Siluet itu terlihat sangat cantik dengan sikap dingin. Itu secara alami King Xuang, yang sebelumnya pernah ditemui Mu Chen di jurang suci primordial. Pada saat ini, King Xuang memasang ekspresi muram dengan peta di tangannya saat dia melakukan perjalanan menuju benua Gridlaw dengan tinjunya terkepal. Mu Chen, sesuatu terjadi pada Bibi Jing, terima kasih telah menonton.